Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifani Bilkis. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian yang telah saya teliti dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah otonomi daerah memberi hak dan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan utama, retribusi pasar sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Sering menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran pedagang dan sistem pemungutan yang belum optimal. Di Kabupaten Tanah Bumbu tersendiri ini, retribusi pasar berasal dari 5 pasar tradisional dengan 2.362 unit usaha. Meskipun ada peningkatan penerimaan, target retribusi pasar belum sepenuhnya tercapai sehingga perlu dianalisis kontribusi dan upaya optimasi penerimaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi latar belakang diadakannya penelitian ini seperti yang pertama, apa kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu? Yang kedua, seberapa efektif penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar? Kemudian yang keempat yaitu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memahami seberapa besar peran retribusi ini dalam pendapatan daerah. Yang kedua, menilai efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu guna mengevaluasi dampak retribusi terhadap kondisi keuangan daerah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk mengetahui tantangan yang perlu diatasi. Kemudian yang keempat yaitu mendokumentasikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang baik, perbaikan bagi pengelolaan retribusi tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat pertama yaitu hasil penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah menjadi dasar pengambilan keputusan untuk kebijakan yang lebih efektif serta mengidentifikasi kendala dalam mengelola retribusi. Manfaat yang kedua yaitu rekomendasi strategis yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjadi sumber data untuk meningkatkan selanjutnya atau untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya retribusi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu kajian teori. Jadi pada proposal penelitian ini, kajian teori saya itu ada 3. Yang pertama, konsep dasar pendapatan asli daerah. Kedua, konsep retribusi daerah. Dan yang ketiga, kontribusi dan efektivitas retribusi pasar. Jadi yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah mencakup pendapatan yang diperoleh daerah melalui sumber-sumber seperti pajak dan retribusi. Kemudian menyebut bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi pendukung utama pembangunan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintahan pusat. Kemudian retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi pelayanan pasar meliputi biaya sewa kos, izin usaha, dan layanan kebersihan pasar. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2021. Selanjutnya, efektivitas dan kontribusi. Menurut Menurut Mahmudi 2010 menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian target yang telah ditentukan, sedangkan kontribusi mengacu pada peran retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini, dalam penelitian sebelumnya, Yudhistira tahun 2013 menilai bahwa retribusi dengan kontribusi di atas 50% dianggap sangat baik. Jadi selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Bisa kita lihat dari layar tersebut. Ini menggambarkan hubungan antara retribusi pelayanan pasar dengan pendapatan asli daerah melalui beberapa variabel, yaitu kontribusi, efektivitas, kendala, dan upaya. Nah, di sini yang pertama ada kontribusi. Ini menggambarkan sejauh mana retribusi pelayanan pasar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian ada efektivitas. Ini mengukur seberapa efektif retribusi pelayanan pasar dikelola untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya itu ada kendala. Nah, di sini faktor-faktor yang menghambat pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dan ada upaya, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Jadi dari semua variabel ini dihubungkan sebagai elemen yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian kita lanjut pada bagian metodologi penelitian. Jadi pendekatan penelitian atau proposal penelitian saya adalah menggunakan kualitatif, kemudian lokasi penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian, penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sih retribusi pelayanan pasar berkontribusi terhadap keuangan daerah dan bagaimana efektivitas pengelolaan dapat ditingkatkan. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian saya itu ada dua. Yang pertama independen dan dependen. Jadi yang pertama yaitu ada independen. Variabel X atau variabel bebas dari penelitian ini yaitu efektivitas retribusi pasar atau daerah. Selanjutnya independennya atau variabel terikatnya yaitu pendapatan asli daerah. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan retribusi, sedangkan kontribusi dinilai dari persentase sumbangan retribusi pasar terhadap total pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan dua. Penelitian ini menggunakan yang pertama wawancara yang mendalam, yang kedua analisis dokumen. Jadi yang pertama ini wawancara yang dimaksud dengan pihak terkait seperti kepala dinas dan yang mengatur bagian keuangannya. Selanjutnya yang kedua yaitu dokumen atau dokumentasi, yaitu dari data realisasi dan target retribusi tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya yaitu bagian teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.
dengan digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai kondisi serta situasi dari data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara mengenai masalah yang diteliti di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian, penelitian ini akan mengumpulkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua, analisis akan dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah, serta efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang peran retribusi dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi, manfaat penelitian ini yaitu memberikan gambaran tentang kontribusi dan efektivitas retribusi pasar dalam mendukung pendapatan asli daerah, kemudian menyediakan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan retribusi pasar, dan yang terakhir, membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah. Dengan penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Tanah Bumbu. Semoga hasilnya dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.